Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman, pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Puji Tuhan, jelas sekali firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa fokus kita, tujuan kehidupan kita harus pada tempat yang benar. Karena Salomo mengingatkan, ketika fokus kita berada pada prinsip yang benar, yaitu kebenaran, maka kita sedang berada dalam proses memperoleh kehidupan yang kekal. Namun bagi orang yang mengejar kejahatan, dia sedang menuju kepada kematian. Hal ini begitu jelas disampaikan Salomo untuk kita orang-orang percaya, supaya dalam pengiringan kita tetap fokus kepada kebenaran. Karena dalam hidup ini seringkali kita terganggu, kita terpengaruh oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Kita bisa menemukan ada orang yang berkata, dia itu lebih tua dari saya, tapi dia sangat buruk, jelek sekali sifatnya, tidak baik sekali tindakannya. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya kan hanya jemaat biasa, dia itu pendeta, dia itu hamba Tuhan. Kok dia lebih buruk dari saya? Hal-hal itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Karena itu di dalam Kisah Rasul, kita menjumpai bagaimana kenyataan dari rasul-rasul yang dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Ternyata di saat Yesus naik ke surga, dia tidak memiliki lagi seorang rasul yang bernama Yudas. Ini suatu bukti, dia bukan jemaat, dia bukan pelayan biasa, dia bukan pendeta, tapi dia rasul. Toh fokus tidak pada kebenaran. Sehingga pada akhir Yesus akan naik ke surga, kita sudah temukan bahwa Yudas mati bunuh diri karena dosanya. Karena dia tidak fokus kepada kebenaran. Hal inilah menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman seperti ini. Kita seringkali mengharapkan ada teladan, ada contoh yang baik dari si A, si B, siapa saja. Mulai dari hamba Tuhan kita bisa melihat ternyata tidak ada yang memberi kontribusi positif bagi kehidupan kita sebagai manusia biasa. Kita kecewa, kita mengukur, dan kita berkata, kalau dia bisa, masa saya tidak bisa? Begitu labilnya kehidupan kita. Karena kita lupa, kita tidak fokus kepada kebenaran yang sejati. Itu adalah bahagian yang penting diingat dalam kehidupan kita. Bahwa ada dua pribadi yang berhadapan dengan begitu besar godaan. Godaan yang dihadapi cukup besar bagi seorang pria.
tetapi sikap mereka berbeda di saat mereka berhadapan dengan godaan yang mereka hadapi pada saat itu. Yang pertama, seorang yang bernama Yusuf. Ketika dia dirayu, digoda, diajak untuk berbuat dosa dengan istri Potifar, apa yang dibuat oleh Yusuf? Yusuf lari, meninggalkan istri Potifar karena dia fokus kepada kebenaran. Beda dengan seorang yang bernama Daud, seorang raja yang dalam satu kesempatan tanpa diduga melihat seorang istri orang sedang mandi, dan ketika dia melihat istri orang sedang mandi, dia bukan melarikan diri dari pandangan itu, tetapi dia melakukan kesalahan karena dia tidak fokus kepada kebenaran. Dia fokus kepada kejahatan. Dan akhirnya kita tahu, dia harus bayar dengan kematian anak dari hasil hubungan dengan istri orang itu. Dan tidak sedikit pergumulan yang kemudian harus dialami oleh Daud dalam rumah tangganya. Karena dialah yang menghadirkan kehidupan yang tidak fokus kepada kebenaran. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, dalam perjalanan hidup ini, kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Dan biarlah kita tetap fokus kepada kebenaran. Karena seringkali godaan itu lebih enak dari yang bukan godaan. Salomo pun katakan buah curian itu lebih manis dari semua buah yang dia bisa miliki. Tapi buah curian itu manis rasanya. Itu adalah orang yang tidak fokus kepada kebenaran. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, di hari-hari yang seperti ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita bisa melihat, mendengar berita yang begitu menakutkan. Tetapi sebagai orang percaya, fokuskanlah hidup ini hanya kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kembali hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk fokus kepada kebenaran. Sebab itu pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, agar di dalam setiap waktu yang kami hadapi, kami tetap fokus kepada kebenaran dan kami tidak terganggu atau terpengaruh oleh godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Sehingga tanpa disadari kami bukan mengejar kebenaran, tapi kami mengejar kejahatan. Sebab itu tolong kami Bapa sepanjang hari ini yang akan pergi berbisnis, bekerja maupun studi, dan juga yang tinggal di rumah. Engkau ingatkan kepada kami untuk kami fokus senantiasa kepada kebenaran, agar dimanapun kami berada, kami tidak akan beralih dari kebenaran. Karena kami percaya kebenaran akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh kebenaran-Mu menjadi perhatian kami, menjadi fokus kami. Sehingga dari kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan bagi pemuda, mahasiswa, serta adik remaja, hari ini adalah waktu untuk beribadah pada jam 6 sore. Bisa diikuti melalui YouTube channel dan Facebook page. Serta besok, hari Minggu jam 8 pagi, kita dapat mengikuti melalui YouTube channel, Facebook page, serta Instagram GPD Bethesda Makassar.
Tuhan Yesus memberkati.